Tahu bagus nih. Ini nggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Yang telantar, umur 13 tahun, anak perempuan. Bol, itu siapa cariin baju coba. Wih, bajunya kemana, Wih? Dibuang. Kenapa dibuang baju? Cariin baju, Rit. Tanya sama ibu. Kalau nggak itu ya pakai nggak dulu. Kawan-kawan juga kalau pada punya baju bekas bagus. Yang pada mau nyumbang baju bekas. Karena kelakuan ODGJ ini kadang-kadang dapat bantuan baju, tahu-tahu dibuang-buang, disobek-sobek, tidak ketahuan. Jadi tahu-tahu sekarang habis seminggu. Ustadz Gondrong yang lebih dikenal dengan Ustadz Muhyiddin ini sungguh mulia apa yang dilakukannya. 26 orang ODGJ dirawat di Pondok Al-Hidayah di Desa Penilikan, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Hutan 4 TV Provinsi Sumatera Selatan dari Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, liputan 4 TV meliput kegiatan Ustadz Muhyiddin atau lebih dikenal dengan Ustadz Gondrong dalam merawat 26 orang ODGJ atau orang terlantar. Untuk mengetahui sejauh mana apa yang telah dilakukan, tugas mulia penuh rasa jiwa sosial dan kemanusiaan yang sangat tinggi ini, ikuti wawancara awak media liputan TV bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agus Maulana, reporter liputan 4 TV. Saat ini saya berada di Pondok Al-Hidayah bersama dengan Pak Ustadz siapa? Muhyiddin. Ustadz siapa? Muhyiddin. Pak Ustadz Muhyiddin selaku pimpinan pondok, Pak Ustadz ya. Beliau ini selain mengajarkan agama juga dia sempatkan waktu luangnya untuk merawat beberapa ODGJ, orang dalam gangguan jiwa di tempat ini. Tepatnya di Desa SP4 ini ya, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, saya akan wawancarai beliau. Selamat siang, Pak Ustadz. Bagus. Ya, siap. Ini Pak Ustadz, kita nih jauh-jauh dari Batu Raja ingin meliput kegiatan Pak Ustadz di sini. Selain mengajar agama untuk santrinya atau muridnya, ini juga saya dengar berita Pak Ustadz merawat bahkan ya mengurusi lah baik itu orang telantar, ODGJ. Ini Pak Ustadz sendiri apa yang membuat motivasi Pak Ustadz untuk melakukan kegiatan ini, Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya sebetulnya ya mungkin rasa terpanggil. Tadinya saya hanya nampung orang-orang yang waras, yang mau belajar nuntut ilmu. Ada suatu waktu ada orang nitipkan orang gila untuk dibina dan dididik. Dari situ ketika diperkenalkan, diajar, dididik untuk mendekatkan diri ke agama sehat. Nah dari situlah sering orang-orang itu datang ngantarkan orang-orang yang punya penyakit gangguan jiwa. Akhirnya sampai sekarang, sehingga santri-santri saya berubah, yang tadinya santri orang waras sekarang santri-santri orang gila. Ya kira-kira Pak Ustadz punya keyakinan tidak ya mereka yang dirawat sekarang ini ya, beberapa ODGJ atau orang telantar bisa sembuh? Menurut Pak Ustadz sendiri bagaimana? Nah itu ada model-modelnya, ada yang memang bisa sembuh, ada juga yang tidak bisa sembuh, karena balik laginya tergantung manusianya itu. Karena apa? Sistem kita di sini caranya penyentuhan jiwa. Nah dari ODGJ juga kadang-kadang ada yang tidak bisa lagi disentuh jiwanya, sehingga diajak komunikasi tidak bisa. Nah ini jadi bentuk terapinya itu seperti itu, diajak komunikasi, diajak kegiatan, sehingga apa, lamunan-lamunan, kekecewaan yang
dia pernah rasakan dulu yang membuat dia ODGJ, akhirnya dia bisa melupakan. Nah, bentuknya seperti itu. Dia dibuat kesibukan, termasuk mendekatkan diri kepada agama supaya ada nilai rohani dan timbul lagi keyakinan kepada Allah, sehingga ketika sudah timbul lagi, nah baru tinggal ada pemulihan, mulai ada tanda-tanda daripada kesehatannya. Karena memang kejiwaan ini tergantung manusia, dengan ada urusan dengan keyakinan juga. Sejauh ini Pak Ustadz kalau boleh tahu udah berapa lama Pak Ustadz melakukan kegiatan yang sangat mulia ini, sangat manusiawi lah, dan sudah ada yang sembuh belum Pak Ustadz? Maaf sebelumnya. Banyak. Silakan Pak Ustadz. Yang sudah sembuh itu banyak sekali. Cuman ya ada data-datanya juga itu, yang mana pasien-pasien yang sudah keluar, yang sudah sehat. Udah berapa tahun Pak Ustadz dari kecimpung? Nah, saya itu merawat orang-orang seperti ini sekitar 9 tahunan. 9. Waktu sebentar itu. Iya. Sekitar 9 tahunan. Akhirnya termasuk orang-orang telantar juga ada yang diantarkan lewat sini. Ada orang dinas yang nitipkan orang-orang terlantar ke sini. Oh, dinas sosial atau dinas apa itu? Biasanya kan dinas sosial yang ngambil orang telantar, orang ODGJ. Sebetulnya secara pribadinya itu dari dinas sosial. Cuman berhubung pribadinya itu bahwa itu tuh dia secara pribadi dia kasihan dengan orang jalanan itu, jadi nitipkan. Karena nggak ada yang memberikan anggaran juga, jadi punya inisiatif coba taruh tempat Ustadz, kalau Ustadz mau nerima walaupun nggak ada anggaran, seperti itu. Sejauh ini gimana untuk mengatasi operasional sini Pak Ustadz? Kan mereka butuh makan juga, butuh yang lain-lain, gimana tuh kalau ada yang sakit? Nah, untuk menangani hal itu kan 9 tahun loh, bukan waktu sebentar Pak Ustadz. Untuk menangani itu saya terus terang aja, memang kalau yang punya keluarga saya mintain biaya operasional, biaya untuk permakannya. Untuk makan aja ya? Iya, sekitar 500.000 per bulan. Sebulan tuh Pak Ustadz? Iya. Luar biasa Pak Ustadz. Jadi saya mintain biaya makan itu 1 bulannya 500.000 kalau yang punya keluarga. Berapa kali makan tuh Pak Ustadz? Tiga kali. 3 kkali, dikali makan 500 sebulan Pak. Murah benar itu Pak Ustadz. Iya. Nah, tapi ada juga daripada orang-orang yang Iya. Wah, luar biasa Pak Ustadz. ada juga orang-orang yang tidak punya keluarga, yang terlantar. Jadi sehingga Pak Ustadz tuh ya? Iya. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Ustadz. Iya. Jadi ya senemu-nemunya aja rezekinya jadinya. Biar Allah yang membalas kebaikan Biar Pak Ustadz Allah. ya, imbalannya. Mungkin ada lagi yang ingin Pak Ustadz sampaikan sebelum saya ngecek tempat penampungan ODGJ yang Pak Ustadz tampung di sini. Nyampein buat siapa? Ya, untuk ya apa yang ingin Pak Ustadz sampai, apa ada dermawan atau pemerintah atau yang ingin membantu. Ini kan luar biasa Pak, ini apa yang Iya, sampai dikerjakan Pak Ustadz ya. Ya, kita sebetulnya tidak mau meminta. Cuman bagi orang-orang yang punya hati nurani, yang merasa terpanggil jiwanya, yang ingin peduli dengan sesama manusia, sehingga saya punya program untuk seandainya ada donatur yang Ustadz, saya bisa ngasih 1 orang makan, saya berani ngambil orang di pinggir jalan 1. Jadi karena memang saya juga belum punya ekonomi, makanya saya juga butuh dermawan-dermawan untuk bagaimana caranya membangun ekonomi di sini, sehingga kalau ekonomi sudah kuat, kami juga bisa berbuat lebih banyak lagi untuk orang-orang yang di pinggir jalan tanpa ada surat dari dinas, tanpa ada perintah juga. Kami akan ngambilin 1 persatu orang yang di jalanan. Saat ini sekitar 26-an, tinggal 26 lagi. Nggak ada lagi Pak Ustadz? Cukup? Ya, kayaknya cukup. Demikianlah wawancara saya dengan Pak Ustadz Muhyiddin selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa membuat kita untuk berbuat kebaikan kepada sesama, walaupun itu sekalipun ODGJ Pak Ustadz ya. Saya tutup wawancara saya bersama beliau. Nun wa qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Rudi.